Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara satu dari pihak pemerintah untuk mendebatkan mosi hari ini, yaitu Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Saya dari tim pemerintah menyatakan saya setuju dengan mosi ini. Sama-sama kita sepakati dulu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa pendidikan merupakan lembaga di mana siswa dapat mendapatkan pengajaran bukan hanya secara akademis dan material, namun juga moral, formal maupun non formal. Namun dalam hal ini, dalam masalah ini yang akan dibahas adalah sekolah formal 12 tahun. Tujuan sekolah sendiri untuk membangun insan pelajar yang dapat menerapkan pelajarannya ke kehidupan serta pergaulannya. Banyak pelajar yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran berat seperti perundungan, penggunaan narkoba, dan banyak tindakan amoral lainnya yang dilakukan siswa dalam prosesnya belajar mengajar 12 tahun. Sehingga ketika sekolah mengeluarkan regulasi untuk mengeluarkan siswa dengan pelanggaran-pelanggaran berat tersebut adalah bentuk solusi yang dikeluarkan oleh sekolah. Sekolah menganggap hal ini akan jadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pelanggaran berat ini. Namun nyatanya sekolah punya tanggung jawab untuk mendidik siswa secara akademis maupun moral, sehingga ketika siswa lulus, mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Nyatanya peraturan tersebut tidak menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dampak yang lebih dominan malah dampak-dampak negatif yang muncul. Bagi anak, masalah tidak selesai, karakternya tetap buruk. Mereka hanya mendapatkan ganjaran atas pelakunya, yaitu dikeluarkan dari sekolah, mereka berhentikan pendidikannya. Namun nyatanya mereka tidak mendapatkan bimbingan atas pelanggaran beratnya, mereka tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Oleh karena itu, saya akan berdiri di pihak pemerintah dan mendukung mosi hari ini, yaitu Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Oke, saya akan masuk ke dalam argumen, yaitu alasan mengapa saya mendukung. Yang pertama, pengeluaran siswa. Apakah dengan mengeluarkan siswa dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Ini seperti bentuk penyerahan sekolah atas tanggung jawabnya. Seperti yang kita semua tahu, sebelumnya sudah kita sepakati bahwa sekolah punya tanggung jawab untuk mendidik siswa bukan hanya dari akademis, tapi secara moral. Lalu dengan apakah pengembalian siswa ke lingkungannya menjadi solusi yang solutif? Nyatanya tidak. Kita semua tidak bisa menjamin bahwa lingkungan di mana ia dibesarkan dapat membangun moralnya. Lebih dari sekolah dapat mampu membangun moralnya, alias tidak terjamin. Lalu alasan kedua, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, sekolah punya tanggung jawab untuk mendidik siswa bukan hanya dari akademis tapi juga secara moral. Dengan membuat peraturan pengeluaran sekolah, siswa seakan menyerah dan melepas tanggung jawabnya. Ini berarti sekolah gagal untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan peserta didik yang bermoral di masyarakat. Lalu alasan selanjutnya mengapa saya mendukung ini adalah karena regulasi mengeluarkan siswa tidak berdampak baik bagi siswa maupun sekolah dari pihak sekolah. Ini seperti mencoreng nama baik dan reputasi baik sekolah. Selamanya sekolah tersebut akan dicap sebagai sekolah pencetak pelanggar berat. Nyatanya sekolah ini tidak memberikan solusi yang solutif bagi anak tersebut. Bagi si anak, siswa akan tetap immoral. Ia tidak akan tahu apa dampak dari perbuatannya. Ia tidak akan mendapatkan pembinaan atas pelanggarannya. Ia tidak akan tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Tentunya ini akan membangun pikiran-pikiran siswa yang menganggap bahwa saya tidak boleh melakukan ini ketika saya terikat dengan lembaga sekolah. Berarti ketika saya dikeluarkan, saya semakin bebas untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat seperti tadi. Alias sekolah gagal untuk menciptakan siswanya sampai tujuan sekolah. Lalu alasan mengapa siswa menjadi pelanggar perlu kita tilik sebagai alasan mengapa saya mendukung mosi ini. Alasan mengapa siswa melakukan banyak hal yang dapat mendasari seorang siswa untuk melakukan tindakan berat, seperti lingkungan keluarga yang tidak membiasakan anak untuk bermoral. Banyak sekali keluarga-keluarga yang belum tentu bisa membangun moral baik untuk anaknya. Lalu juga banyak teman-teman yang tidak mendorong anak untuk membangun moral baik. Teman-temannya yang dibesarkan dengan keluarga-keluarga yang beragam latar belakangnya membuat sang anak mau tidak mau mengikuti apa yang temannya lakukan. Ini berarti kita tidak bisa menjamin bahwa temannya akan menularkan moral-moral baik kepada si siswa yang dikeluarkan ini. Dan banyak alasan lain, sehingga sekolah dapat menjadi satu-satunya alasan mereka, si siswa ini, untuk memperbaiki perilaku dan membangun moral. Tapi ketika sekolah malah menyerah, malah mengeluarkan siswanya ketika siswanya melakukan pelanggaran berat, bukankah sekolah jadi terlihat seperti lembaga pengoreksi moral ketimbang lembaga pendidik moral? Dengan begitu mengeluarkan siswa bukanlah solusi. Lalu
apa solusi yang bisa saya tawarkan? Yang pertama, bukankah kita dapat melakukan tindakan lain yang lebih solutif dengan dampak positif dengan kemungkinan gagal yang lebih kecil? Seperti solusi yang saya tawarkan adalah pembimbingan bagi siswa dengan masalah berat. Sekolah dapat membangun kelompok khusus untuk siswa dapat dibimbing atas perilakunya. Bagaimana sekolah dapat menunjukkan dampak-dampak buruk yang terjadi akibat tindakan pelanggaran berat bagi siswa tersebut, bukan hanya dari pihak korban, tapi juga dari pihak pelaku. Jadi pelaku tahu bahwa dua-duanya berdampak buruk, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi temannya juga. Ini membangun siswa yang paham dampak atas perilakunya bukan hanya dari perspektif dirinya sebagai pelaku, tapi juga dari perspektif temannya sebagai korban. Masa koreksi ini dapat dilakukan dalam 2 fase. Fase awal yaitu pembimbingan, di mana guru-guru atau tim khusus yang sudah disediakan memberikan pembimbingan yang sesuai. Lalu fase akhir adalah fase percobaan, di mana siswa ini dapat turun dan melakukan kegiatan belajar mengajar serta bergaul dengan teman-temannya seperti biasa untuk melihat perubahan moral siswa setelah pembimbingan tadi. Dengan begitu, ini menciptakan karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidik yang juga mengoreksi dan membangun moral siswa. Sehingga tujuan sekolah untuk membangun siswa yang bermoral di masyarakat dapat terbangun. Dengan ini, saya berharap Dewan Juri yang terhormat dapat berdiri dengan saya di pihak pemerintah untuk setuju dengan mosi hari ini. Sekian, terima kasih.